Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Pada kesempatan ini ada materi baru, yaitu barisan dan deret. Yang saya maksud adalah barisan dan deret aritmatika. Ya, kemudian ini kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini yang saya jadikan dasar hukum untuk membahas materi ini. Nah, berikutnya adalah bedah konsep. Nah, saya bedah konsep sekarang. Nah, semisal saya punya barisan seperti ini. 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Semisal saya punya barisan itu. Nah, ini 2 ini adalah namanya U1. U1. 2 ini ada U1. Kemudian 6 ini adalah U2. Berarti U2 pada barisannya ada 6. Ini adalah U3, ini adalah U4. Jadi U1-nya 2, urutan pertamanya 2, urutan keduanya U2-nya 6, urutan ketiganya U3-nya ada 10, urutan keempatnya U4 namanya ada 14. Itu. Nah, kemudian saya yang kedua punya deret seperti ini. Punya deret seperti ini. 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah bla bla. Nah, sampai lihat ini. Ini namanya U1 juga. Ini adalah U1. U1-nya pada adiknya adalah 2. Namanya U2-nya. Suku keduanya. Suku kedua. Ini U3. Suku ketiga atau urutan ketiga. Nah, ini adalah U4, urutan keempat, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, jadi ini U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat pada barisan ini. Ada 2, 6, 10, 14. Ini U1, U2, U3, U4 pada deret. Deret. Berikutnya. Berikutnya. Nah, saya akan menghitung selisih dari 2 suku berdekatan. Nah, 2 suku yang berdekatan adalah U2 sama U1. U2-nya 6, U1-nya 2. Selisihnya 6 dikurangi 2, 4. 4. Jadi selisih dari 2 suku yang berdekatan yang pertama, yaitu U2, selisih U2 sama U1 itu 4. Sekarang, saya juga menghitung selisih dari 2 suku yang berdekatan berikutnya, yaitu U3 dengan U2. Selisih U3 sama U2. Dihitung, ternyata 10 kurangi 6 juga 4. Berikutnya, saya menghitung selisih dari 2 suku yang berdekatan berikutnya. U4 sama U3. Nah, dihitung ini juga 4. Sama kasusnya. Ini saya cari selisihnya 4. Ini saya cari selisihnya juga 4. Ini saya selisihnya juga 4. Nah, kembali ke atas. Kalau ada barisan, kemudian selisih dari 2 suku yang berdekatan itu sama, maka barisan itu dinamakan barisan aritmatika. Begitu pula kalau ada deret selisih dari 2 suku yang berdekatan, selisih dari 2 suku yang berdekatan sama, maka deret itu dinamakan deret aritmatika. Itulah pengertian barisan dan deret aritmatika. Ya, berikutnya bedah konsep yang pertama.
Pengertian barisan dan deret aritmatika sudah tersampaikan. Nah, berikutnya di situ bicara barisan deret aritmatika tidak bisa melepaskan siapa A. Nah ini. Tidak bisa dilepaskan siapa A dan siapa B. Nah, pada berikut ini akan saya sampaikan siapakah A dan siapakah B pada barisan dan deret aritmatika. Nah, ini saya. Ini dari sini yang namanya A itu adalah nama lain dari suku pertama. Jadi yang namanya A itu pengertiannya adalah siapakah A? A itu adalah nama lain dari suku pertama. Dalam barisan ini udah ya, U1-nya adalah 2. Maka A-nya sama dengan 2. Begitu juga ini pada barisan itu pada barisan aritmatika. Begitu juga pada deret aritmatika ini. Dan ini. Siapakah A pada deret aritmatika? A itu adalah nama lain dari suku pertama dari deret aritmatika. Kalau deretnya diberikan seperti ini, berarti A-nya ada 2. Kenapa? Karena U1-nya sama dengan. Nah, itulah pengertian A pada barisan dan deret aritmatika. Nah, kemudian berikutnya, siapakah B-nya? B itu siapa? Pada barisan aritmatika. B itu ada selisih dari 2 suku yang berdekatan. B itu ada selisih yang berdekatan. Nah, B itu siapa? Selisih dari 2 suku yang berdekatan. Siapa 2 suku yang berdekatan? Bisa A2 sama U1. Berarti selisih antara U2 dikurangi U1. Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Selisih dari U3 dengan U2. Bisa juga U3 sama U2 kan juga U3 dikurangi U2 kan merupakan selisih dari 2 suku yang berdekatan. Bisa juga U4 dikurangi U3. Bisa juga nanti U100 dikurangi U99. Nah, intinya bahwa B itu selisih dari 2 suku yang berdekatan. Nah, kalau saya menggunakan B itu adalah U2 dikurangi U1, maka nanti B-nya itu adalah U2 dikurangi 1, 4. Nah, sebetulnya inilah bedanya. Nah, inilah bedanya. Itu loh ya. Sama kejadiannya kalau pada ini. Siapakah B-nya? Sama, misalnya. Selisih dari 2 suku berdekatan. Ya, U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan sebagainya. Ya, B-nya dalam hal ini ya ini lebihnya. Selisih dari suku berdekatan ini adalah 4. Nah, itulah. Nah, itulah penjelasan nah, siapakah B pada barisan dan deret aritmatika. Ya, clear itu. Itu bedah konsep yang kedua. Berikutnya, saya akan bedah konsep berikutnya. Nah, ini ada makhluk baru pada barisan aritmatika yang dinamakan UN. Siapakah UN? Pertanyaannya. Perhatikan. Bisa singkirkan dulu. Siapa UN itu? UN itu siapa? Nah, UN itu kan sama dengan A, rumus sebelah. Siapakah ini? UN kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Siapakah ini? Nah, siapakah ini? Ya. UN-nya ini kan UN-nya. Siapakah ini UN?
sesuai dengan rumus yang sebelah itu. UN sama dengan A ditambah N min 1 kalikan beda. Kalau ini N-nya diganti 1, maka itu adalah maksudnya adalah U1. Jadi kalau N-nya diganti 1, itu maksudnya adalah U1. Dalam barisan ini ya U1-nya sama dengan 2. Begitu loh ya. Kalau N-nya ini diganti 2, begitu. Ya sama aja dengan U2. Kalau N-nya diganti 2 kan U2. Sama dengan ini. U2 ini. Dalam hal ini siapa U2-nya? Ya 6. Itu pengertian suku ke N dari barisan aritmatika ini lah ya. Kalau ini diganti 3, N-nya ini diganti 3. Berarti kan U3. Apa itu U3? Ya suku 3. Seperti ini U3 ini kayaknya. Siapa U3-nya dalam ini? Ada 10. Kalau nanti N-nya diganti 4, siapakah U4? Ya U4 ini seperti ini, urutan keempat ini. Dalam hal ini adalah 14. Itu pengertian UN. Dari situ saya yakin, karena kan jelas siapakah UN itu. UN, ada urutan ke N. Nah, misal kita disuruh menentukan urutan ke 100 bla bla gitu, ini nanti terus itu U misalkan U101, urutan ke 101 nanti ini siapa? Bisa aja mendaftar satu persatu, 2, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya sehingga nanti ditemukan urutan ke 101. Tetapi persoalnya nanti akan lama. Ya, akan lama. Maka rumus sebelah ini menawarkan cara yang lebih sederhana dan singkat. Jadi misalkan kita akan menentukan urutan ke 100 ini siapa, yaitu U100. Maksudnya urutan 101 itu siapa dengan menggunakan aturan ini. UN sama dengan A ditambah N-1 kan B. Nah, itu nanti kalau U100, U101 maksud saya. Kalau ini N, maka ini N. Kalau ini 100, maka nanti N-nya diganti 100. Berarti A begitu ditambah 101 karena ini suku ke 101, urutan ke 101. N-nya ini diganti 101, maka ini juga diganti 101. 101 kurangi 1, 100. Inilah rumus untuk menentukan urutan ke 101. Atau menentukan U101. Nah, kalau disuruh menentukan siapakah urutan ke 101, satu itu dengan menggunakan formula ini, ya cukup sederhana. A-nya siapa tadi? A-nya kan 2. Suku pertamanya kan 2. Ya 2 diganti. B-nya tadi berapa? B-nya kan 4. B-nya itu kan ini kan, selisih dari 2 suku berdekatan. Yang mengganti B-nya dengan 4. 100 dikalikan 4. 100 dikalikan 4. Nah itu kan. Berarti sama dengan 400 ditambah 2. 402. Nah, nanti pasti urutan ke 101 dari barisan ini nanti pasti 402. Nah, lebih cepat. Coba kalau mendaftar satu persatu. Nah, butuh tempat yang banyak dan waktu lebih lama. Nah, sebelah menawarkan cara yang lebih sederhana dan cepat. Nah, itulah maksudnya dari rumus sebelah. Nah, pengertian rumus sebelah. Lanjut, berikutnya. Kembali ke deret ini. Nah, kalau deret, di situ jumlah N suku pertama deret aritmatika itu Sn. Jadi, nah, Sn, katanya Sn itu siapa? Sn itu adalah jumlah N suku
pertama. Nah, suku pertamanya dari deret aritmatika maksudnya. Nah, Sn itu jumlah N suku pertama. Berarti siapa S1 itu? S1 itu pasti sama dengan U1. Jumlah, kalau S1 berarti nanti kan mengapa S1 itu sama dengan U1? Ya kita acuannya Sn itu jumlah N suku pertama. Berarti kalau S1 kan berarti jumlah satu suku pertama dari deret aritmatika. Siapa suku pertamanya itu? Siapa suku pertamanya itu? Satu suku pertamanya. Ya U1. Suku pertamanya kan U1. Suku pertamanya U1. Berarti makanya S1 sama dengan U1. Kan begitu. Terus kemudian pertanyaan siapa S2? S2 nanti pasti U1 tambah U2. Pertanyaannya, mengapa S2 itu sama dengan U1 tambah U2? Dan itu kan. Ya kembali ke sini. Kalau Sn itu menyatakan jumlah N suku pertama. Kalau S2 itu berarti apa? Jumlah dua suku pertama. Jumlah dua suku pertama. Jumlah dua suku pertamanya siapa? Ya U1 sama U2 jumlah dua suku pertama. Bukan U1 sama A3. Dua suku yang pertama ya U1 sama A2. Berarti jumlah dari dua suku pertama ya U1 sama U2. Misalkan S3 ya nanti U1 tambah U2 tambah U3. Gitu lah ya. Pengertiannya sama, ada hukumnya ya ini. Misalkan nanti itu S4, nah, ya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Begitu loh. Nah, pertanyaannya rumus sebelah itu kan Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda. Rumus sebelah itu. Rumus sebelah itu. Nah, semisal ini ya. Ini di kanannya. Semisal kita akan menentukan S101. S101 siapa? U1, U2, bla 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 dijumlah, didaftar gitu anggota-anggotanya. Ini 101. Misalkan kalau ini dicari, diteruskan begitu, sebanyak 101 suku, kemudian disuruh menghitung jumlahnya, akan lama. Butuh U1, butuh U2, butuh U3, butuh U4, butuh U5, butuh U6, dan seterusnya. Tapi rumus sebelah ini menawarkan cara yang lebih sederhana. Nah, dengan menggunakan rumus sebelah kan ini, menawarkan cara lebih dan lebih singkat. Kalau ini kan butuh unsur U1-nya siapa, U2-nya berapa, siapa, U3-nya berapa, U4-nya berapa, U5-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian disuruh menjumlah. Lama. Tapi ini menawarkan sederhana. Kalau mencari S101 seperti ini, dengan menggunakan formula ini, berarti S101 nanti, kalau ini N, ini N, ini N. Berarti kalau N-nya diganti 101, ya tinggal mengganti N-nya dengan 101. 101 per 2 dikalikan 2A tambah N-1. N-nya kan 101. 100B. Jadi rumus sebelah hanya membutuhkan A dan B-nya dari deret ini. Nah, tinggal dimasukkan nanti. Ini 101 per 2. A-nya itu adalah dalam ini ada 2. A-nya itu 2. 2 dikalikan ada 4. B-nya tadi 4.
B-nya itu 4. 4 dikalikan 100, 400. Nah, dihitung dikalikan 101 per 2. Selesai sudah. Selesai. Jadi, itulah pengertian SN dan aplikasinya dalam menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Itu loh ya. Seperti itu. Nah, bedah konsep ini selesai untuk sementara. Berikutnya adalah bedah soal. Untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep. Dengan membedah soal, maka pemahaman konsep akan semakin meningkat. Nah ini, yang saya akan bedah ini. Lewat bedah ini harapan saya, pemahaman konsep kalian terhadap barisan dan deret ini semakin mendalam. Nah ini bedah konsepnya. Nah, bedah konsepnya ini, dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga ada 36. Itu merupakan kata kunci. Yang awal. Suku ketiga adalah 36. Nah, ingat. Suku ketiga. Di sini. Saya ulangi. Ada gangguan teknis. Nah, soal sebelah itu saya akan bedah. Di situ ada kata kunci pertama, yaitu suku ketiga ada 36. Perhatikan. Suku ketiga itu kan U3. Atau urutan ketiga itu sama dengan 36. Ingat punya rumus tadi. UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beja. Berarti kalau U3, berarti kan kalau N ini N-1. Kalau 3, 3 berarti N-nya dengan 3. A ditambah 3 dikurangi 1, 2. 2B. Berarti U3 itu sama dengan A2B. Berarti apa? A plus 2B sama dengan 36. Nah itu. Dari kata kunci pertama itu lahir ini. Nah ini soal nomor 7. Dari kata kunci itu lahir A plus 2B sama dengan 36. Nah, berikutnya. Ada kata kunci berikutnya. Jumlah suku kelima sama ketujuh sama dengan 144. Ini yang pertama. Katanya jumlah suku kelima ditambah suku ketujuh sama dengan 144. Kan gitu kan? Coba. Sekarang UN kan sama dengan ini. Berarti nanti U5 itu sama dengan N, ini N-1. Kalau 5 berarti
A ditambah 4B. Berarti ini itu diganti ini. Karena seperti itu. Berarti apa? A ditambah 4B. Tambah lagi. Sekarang berikutnya U7. Berarti kan. Karena UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. U7. Kalau diganti 7. Berarti 7 dikurangi 1 kan 6. Berarti A plus 6B. Berarti suku ketujuh ini sama dengan A plus 6B. Nah, berarti apa ini? A plus 6B. Sama dengan 144. Nah ini sama dengan 144. Tidak cukup. Saya gini kan. Saya ulah sekarang. A tambah A itu siapa? 2A. A. Nah ini sama A itu 2A. B 4B tambah. Ini tadi 6B maksud saya. Karena suku ketujuh. Suku ketujuh. Suku 7 A plus 6B kan. Ini berarti kan 6B. Satu saja ya. Saya coret biar tidak bingung. Bawahnya. Di bawahnya. U5 tadi. U5 tadi. Sama dengan kan A plus 4B. Berarti ini A plus 4B. U7 itu sama dengan A plus 6B. A plus 6B. Sama dengan 144. Itu kan. 144. Nah, A ditambah A itu siapa? 2A. Ditambah 4B tambah 6B itu siapa? 10B sama dengan 144. Nah ini saya bagi dua ke dua. 2A bagi 2 itu A. 10B dibagi 2 itu 5B. 144 bagi 2 itu adalah 72. Nah dari jumlah suku kelima ditambah suku 7 itu. Jumlah suku 5 dan 7 144. Lahirlah ini. Ditulis berarti. Bagi 2 ini. Ditulis bahwa A ditambah 5B sama dengan 72. Ini saya namakan persamaan 1, ini persamaan 2. Dari kata kunci yang awal tadi itu lahir ini persamaan 1. Dari kata kunci yang kedua itu lahir persamaan 2. Nah, saya singkirkan. Nah, berikutnya, kata kunci berikutnya lahir apa ini? Jumlah 10 suku pertama. Pada deret itu, berarti kan itu adalah S10. S10 itu siapa? Kan itu kan. Nah, S10 itu siapa? Ingat, tadi punya rumus yang namanya Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 kalikan beda. Tadi rumusnya itu. Rumus yang sudah saya kenalkan tadi. S10 itu siapa? S10 itu jumlah 10 suku pertama. Sementara Sn itu apa? Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Nah, coba. Karena ditanyakan S10. Nah, S10. Kalau ini N, ini N, ini N. Berarti kalau ini 10, tinggal mengganti N-nya dengan 10. 10 dibagi 2, 5. Dikalikan 2A begitu. N-nya diganti 10, N-nya diganti 10 berarti ini 9B. Nah, untuk menentukan S10 itu butuh A dan butuh B. Butuh A dan butuh B. Pertanyaannya, dari mana A dan B diperoleh? Nah,
Memperolehnya A dan B nanti memperolehnya adalah dari mengkolaborasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 itu. Mengkolaborasinya. Nah, persamaan 1 A ditambah 2B sama dengan 36. A ditambah 5B sama dengan 72. Saya eliminir. Ini min 3B sama dengan min 36. Berarti kan B-nya sama dengan 12. Min 36 bagi 3. Jadi B-nya ketemu. B-nya ketemu. B-nya ketemu. Nah, ini bisa dimasukkan ke yang pertama ini. Bisa dimasukkan ke pertama atau bisa dimasukkan yang kedua. Sama saja. Nah, kalau B dimasukkan yang pertama berarti kan sama dengan nanti A ditambah 24 sama dengan 36. Karena B-nya diganti 12. Berarti nanti akan ketemu yang namanya E sama A sama dengan 12. Kalau A tambah 24 sama dengan 36 berarti akan sama dengan 36 dikurangi 24 kan begitu kan. Nah, sudah ditemukan. Kalau sudah ditemukan nanti dihitung. Berarti siapa jumlah 10 suku yang pertama itu? Ya 5 dikalikan. 5 dikalikan. A-nya itu 12. Berarti 12 kalikan 2 itu 24. Ditambah. Nah, itu kan. Kemudian B-nya berapa? B-nya 12. 12 kalikan 9 itu B-nya itu kan 12. Dikalikan 9 itu adalah 108. Nah, nanti dihitung. Nah, 24 ditambah 108 itu 132. 132 dikalikan 5 nanti adalah 660 dihitung. Berarti S10 itu adalah 660. Coba kalau cara manual. Kalau S10 itu kan sebelumnya kan U1 ditambah U2 ditambah U3 plus bla bla plus U10. Nah ini mencari satu persatu lama. Maka ini menawarkan cara yang lebih singkat dan sederhana. Itu ya. Nah, misalkan soal yang saya tambahi ini. Misalkan soal saya tambahi. Bukan S10, misalnya 10. Tapi misalkan soal tambahan, ini bukan soal itu. Misalkan suku ke-10, urutan ke-10 siapa? Urutan ke-10-nya nanti siapa gitu ya. Misalkan saya tambahin U10, suku ke-10. Berarti kan tadi punya UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda kan? Kan punya ini di awal tadi. Berarti kalau siapakah suku ke-10 artinya urutan ke-10 atau U10. Lah U10 nanti, misalkan U10 yang menggunakan rumus ini, U10 pada deret tersebut, dari deret tersebut, deret sebelah itu, misalkan. Siapakah U10-nya urutan ke-10-nya nanti siapa? Yang menentukan rumus ini. Berarti kalau ini N, berarti kalau ini 10 yang mengganti N-nya dengan 10 gitu ya. Berarti kan A ditambah 9B misalkan gitu. Ya tinggal masukkan aja A-nya siapa. A-nya tadi kan 12. Ditambah B-nya tadi siapa? B-nya tadi kan 12 juga. Digantikan ini B. 9 kalikan 12. Berarti 12 ditambah 108. Tinggal menghitung. Nah, jika hitung berapa ini berarti? 120. Jadi urutan ke-10 suku terakhirnya 10 ini nanti ada 120. Nah, itulah apa bedah soal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, berikutnya latihan soal sekarang. Latihan soal. Soal yang mana digunakan untuk latihan? Nah,
Soal nomor 2. Soal 2 nomor 2 itu kuncinya 318. 318 kuncinya. Ini. Berikutnya soal nomor 3 yang saya kerjakan. Kuncinya itu min 410. Oh, sorry. Nomor 3 kuncinya nih. Berikutnya yang harus kalian kerjakan soal nomor 4. Kuncinya adalah 672. 672. Kemudian berikutnya soal nomor 5. Kuncinya 156. Nih. Berikutnya lagi soal nomor 6. Kuncinya 975. Bahkan UN tahun 2013. Berikutnya adalah soal nomor 7 tadi sudah. Soal nomor 8. Kuncinya 76. Berikutnya soal nomor 9. Nah, itu kuncinya 26. Ada di situ. Kuncinya 26. Berikutnya soal nomor 10. Nah, dihitung. Nah, itu. Bedanya berapa? Kemudian suku pertamanya hanya siapa dan jumlah 20 suku pertama itu siapa. Nah, kemudian ini saya beri tambahan sedikit. Bagaimana menyelesaikan soal nomor 2 ya. Nah, ini saya berikan itu sedikit biar ada peningkatan pemahaman gitu. Nah, itu katanya suku keempat. Berarti kan U4. Nah, untuk nomor 2 ini. U4 itu kan sama dengan berapa? 110. Nah, U4 itu 110. Ya kembali ke sini. Pak. U4, UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Berarti nanti kalau ke U4 menggantikan N dengan 4. Berarti A ditambah 3B. Berarti U4 ini. U4 ini kan sama dengan ini. Berarti U4 diganti itu. Siapa berarti ini? Berarti nanti A plus 3B sama dengan 110. Ini persamaan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2. Berikutnya katanya itu U9-nya sama dengan 150. U9 sama dengan 150. Ini jadi apa? Nah, karena UN sama dengan A N-1 kali dengan B. Berarti kalau U9, nanti U9, tinggal mengganti N-nya dengan 9. Berarti A plus 8B. Berarti A plus 8B. Berarti ini U9 ini diganti ini. Berarti apa? A ditambah 8B sama dengan 150. Yang ditanyakan apa sih itu? Suku ke-30. Suku ke-30. Suku 30 apa? U30 itu tanda tanya kan. U30 itu kan sama dengan apa? U30 nanti ya tinggal mengganti A ditambah. Kalau N-nya diganti 30 berarti ini N diganti 30 berarti kan A ditambah 29B. Nah, dari mana A sama B-nya nanti? Nah, ini persamaan 2. Ya, mengkolaborasikan persamaan 1 dan 2 nanti akan ketemu A dan B. A dan B ketemu, dimasukkan, selesai. Itu maksudnya. Seperti itu. Nah, itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya.
apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.